Adalah suatu cerita tentang dua sahabat yang melakukan perjalanan di padang pasir. Mereka berdua berbicara satu sama lain, dan ada perdebatan yang sangat panas di antara mereka. Salah seorang di antara sahabat tersebut menampar sahabatnya karena dia tidak bisa mengontrol emosi dirinya sendiri. Sahabat yang ditampar itu merasa tersakiti, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya diam dan menulis di atas pasir bahwa hari ini sahabatku telah menampar wajahku. Mereka terus berjalan sampai melihat pemandangan. Mereka memutuskan untuk berhenti dan mandi air dingin. Sahabat yang ditampar itu masuk ke rawa dan tenggelam ke kedalaman. Sahabatnya menyelamatkannya. Tepat setelah pulih, sahabat yang hampir mati itu memahat batu bahwa hari ini sahabatku telah menyelamatkan hidupku. Sahabat itu terkejut dan bertanya, "Mengapa ketika aku menyakitimu, kamu menulis di atas pasir dan sekarang itu di atas batu?" Dan jawaban yang diterimanya adalah, ketika seseorang menyakiti kita, kita harus menulis di atas pasir di mana angin pengampunan menghapus kesalahan. Tetapi ketika kita mendapat kebaikan dari orang lain, kita harus mengukirnya di atas batu di mana tidak ada angin bisa meniupnya. Para bapak, ibu, saudara, saudari yang terkasih, melalui Injil hari ini, Tuhan Yesus menggunakan sebuah perumpamaan untuk mengajar kita tentang pengampunan. Pertama, mengampuni orang lain agar kita diampuni oleh Tuhan. Dalam bacaan pertama dari kitab Sirach mengatakan demikian, "Ampunilah kesalahan kepada sesama orang, niscaya dosa-dosamu pun akan dihapus juga jika engkau berdoa." Dalam doa Bapa kami yang kita berdoa setiap hari mengatakan juga bahwa ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Namun satu hal perlu diperhatikan di sini. Kalimat ini dengan mudah membuat kita salah paham bahwa seolah-olah kita mengampuni orang lain terlebih dahulu, lalu Tuhan baru mengampuni kita. Bukan seperti itu. Tuhan sendiri
mengampuni kita terlebih dahulu. Kalau membaca Injil ini dengan seksama, kita akan menemukan bahwa kita diampuni oleh Tuhan, bukan karena telah mengampuni orang lain terlebih dahulu, melainkan karena belas kasihan dari Tuhan. Seperti di dalam perumpamaan dalam Injil ini, seorang hamba memohon ampun dan raja itu telah mengampuninya. Betul, hamba ini telah diampuni oleh raja ini. Tetapi ketika hamba ini tidak mengampuni kawannya, segera hamba ini dihukum. Dengan kata lain, ketika hamba ini tidak mengampuni kawannya, hamba ini menghukum dirinya sendiri. Kedua, pengampunan memampukan agar kita hidup dalam damai. Jika kita terus menyimpan kebencian di dalam hati tanpa pengampunan, kita tidak bisa memiliki kedamaian. Ketiga, dalam Injil ini Tuhan Yesus mengatakan, ampunilah 70 kali 7 kali. Angka ini mempunyai makna simbolis, berarti mengampuni tak terbatas, mengampuni selama-lamanya. Para bapak, ibu, saudara-saudari yang terkasih, Tuhan dengan belas kasihan selalu mengampuni kita. Pengampunan Tuhan dinyatakan dalam sakramen pengakuan dosa. Maka kita diajak juga mengampuni orang lain.